Mengapa persepuluhan? Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang saya ingin sampaikan karena ada beberapa pandangan mengenai hal ini. Ada yang berkata bahwa di dalam perjanjian baru, di dalam kasih karunia tidak ada lagi persepuluhan. Persepuluhan itu adalah hukum Taurat. Apakah benar demikian, saudara? Saya akan jelaskan dulu bagi kita, saya akan ceritakan buat kita apa yang firman Tuhan tuliskan. Semua kita harus kembali kepada firman Tuhan, saudara. Kapan pertama kali persepuluhan itu ada di dalam firman Tuhan ya? Kejadian pasal 14, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya apa? 1/10 dari semuanya. Ya, jadi ini kisah mengenai bagaimana Abram itu setelah dia menang perang, saudara. Tiba-tiba datanglah kepada dia imam besar Melkisedek. Dan apa yang dilakukan oleh Melkisedek, saudara? Melkisedek datang dan dia kasih yang namanya roti dan anggur. Saudara tahu roti dan anggur itu bicara tentang apa? Perjamuan kudus, betul? Ini adalah satu gambaran, makanya kalau kita baca Alkitab, saya selalu bilang bahwa temukan Kristus di dalam setiap apa yang kita baca, saudara. Bahkan Melkisedek itu adalah gambaran tentang Kristus, saudara. Melkisedek itu gambaran tentang Kristus yang ada dalam perjanjian lama. Dia datang, dia bawa roti dan anggur. Dan waktu Abram terima itu, saudara, Abram memberikan 1/10 dari semuanya. Amin, saudara. Dengan kata lain, saudara, persepuluhan itu bukan dimulai di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu baru ada pada zaman Musa. Dia menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Disitulah dimulainya perjanjian hukum Taurat. Memang dimasukkan di dalamnya salah satunya adalah tentang persepuluhan, saudara. Tapi persepuluhan sendiri itu jauh sebelum hukum Taurat itu ada. Mungkin ada yang bertanya, itu Abraham kan lakukan cuma sekali. Kan tidak dicatat lagi dalam Alkitab. Nah, saudara, apakah saudara mau setiap kali Abraham memberikan persepuluhan dicatat terus dalam Alkitab? Apakah Alkitab kita akan cukup, saudara? Nah, dari mana kita bisa lihat bahwa itu terus dilakukan? Di dalam Kejadian pasal 28, ini sebelum hukum Taurat. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, dan memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi apa? Rumah Allah atau Betel. Dan dari segala, katakan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu. Kata selalu itu berarti satu kali atau berulang-ulang. Akan selalu ku persembahkan apa? 1/10 kepadamu. Ini udah hukum Taurat belum? Belum. Hukum Taurat belum mulai, saudara. Hukum Taurat itu mulai pada waktu Musa. Ya, tapi di dalam kisah ini Yakub udah bernasar sama Tuhan. Dia lari pada waktu itu dari kakaknya Esau. Dia tipu kakaknya. Dan dia ada di titik terendah waktu itu. Dia mau dibunuh sama kakaknya. Dan dia tidur di Betel, ya tidur di tempat itu dan dia dirikan batu, dia mimpi, saudara. Dia mimpi ada tangga turun naik, ya, dan kemudian dia bilang kalau Tuhan menyertai aku kembali ke rumah bapakku. Maka semua yang Tuhan kasih sama aku akan selalu aku berikan 1/10 kepadamu. Amin, saudara. Jadi prinsip ini sebenarnya itu adalah prinsip yang ada di firman Tuhan bahkan sebelum ada di dalam hukum Taurat. Amin, saudara. Nah, memang kalau kita lihat dalam hukum Taurat, aturan itu menjadi satu menakutkan karena apa? Ketika kita tidak lakukan itu, maka kita akan kena kutuk. Bahkan di dalam sistem hukum Taurat, kalau kita gagal lakukan satu, maka kita gagal lakukan semuanya. Dan kutukan itu akan datang langsung dari Tuhan. Tuhan akan kutuk hidup kita, seluruh area kehidupan kita, ada sakit, penyakit, ada kecelakaan. Itu menjadi satu hal yang menakutkan, saudara. Dan ini seringkali disalahgunakan ya
bukan disalahgunakan. Mungkin mereka juga tidak mengerti, para pendeta, para pengkhotbah juga. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Kalau kita tidak mengerti tentang perjanjian, kita bisa salah menyampaikannya, saudara. Di dalam Maleakhi 3 ayat yang 8 sampai 10, firman Tuhan berkata demikian, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tapi tahukah saudara, Maleakhi 3 ayat 8 itu ada karena ada Maleakhi 3 ayat yang pertama, betul? Coba saudara kita kembali ke Maleakhi 3 ayat yang pertama, ini konteksnya tentang apa sebenarnya? Lalu lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Ini bicara tentang apa? Kedatangan Tuhan, bukan? Ini kedatangan Tuhan yang pertama atau yang kedua? Kalau kedatangan Tuhan yang pertama itu mendadak atau udah ada perencanaan? Kedatangan Tuhan yang pertama bukan mendadak. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua yang akan ada di depan kita itu mendadak tidak? Mendadak karena tidak ada seorang pun yang tahu. Berarti ini konteksnya juga sebenarnya nubuatan tentang sebelum kedatangan Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalanku, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk. Nah ini yang seringkali disalah mengerti, saudara. Memang di dalam perjanjian lama, orang-orang yang gagal untuk melakukan hukum Taurat, mereka ada di bawah kutuk, saudara. Tapi sebenarnya hati Tuhan bukan untuk mengutuk manusia, percayalah. Bahkan ketika manusia gagal, jatuh dalam dosa, yang dikutuk itu bukan manusia loh, saudara. Terkutuklah apa? Tanah. Tapi ada masanya memang di dalam perjanjian hukum Taurat, itu Tuhan bertindak seolah-olah Tuhan menjadi Tuhan yang kejam, Tuhan harus kutuk, bahkan manusia mengalami kutukan. Karena apa? Karena memang perjanjian hukum Taurat itu bukan perjanjian yang akan dipakai Tuhan selama-lamanya untuk berhubungan dengan manusia. Itu cuma sementara. Ya, itu cuma sebagai satu pembelajaran bahwa manusia tidak pernah bisa hidup sendiri, mengandalkan kekuatannya. Manusia harus selalu mengandalkan Tuhan, bergantung sama Tuhan. Bahkan untuk hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Makanya dikatakan, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh apa? Persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Satu-satunya kata Tuhan suruh kita uji dia, saudara. Itu di sini, saudara. Ininya tidak salah, saudara. Tetapi seringkali yang disalah mengerti di ayat yang ke-9 tadi. Ya, ternyata di dalam perjanjian baru, Yesus sendiri mengajarkan, saudara. Ya, waktu orang-orang Farisi melakukan segala sesuatu, mereka bayar persepuluhan, mereka lakukan semua. Yesus bilang, yang satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Itu bicara tentang persepuluhan juga. Ya, tapi kita hari ini bicara, saya akan bawa kita ke perjanjian barunya. Ya, apakah di dalam perjanjian baru ada bicara tentang persepuluhan, saudara? Nah, kita ke Ibrani pasal yang ke-7, saudara. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapak leluhur kita, memberikan apa? 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan Lewi memungut persepuluhan dari siapa? Abraham, dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang, jadi sini mana lebih tinggi, Abraham ke Melkisedek? Kenapa? Karena Abraham diberkati oleh Melkisedek. Ya kan, sekalipun Abraham pemilik janji loh. Tapi Abraham diberkati oleh Melkisedek. Sekali lagi, Melkisedek itu adalah gambaran tentang Kristus. Kristus itu muncul di perjanjian lama, salah satunya dalam bentuk Melkisedek. Saya sudah pernah jelaskan, nama Melkisedek itu punya arti yang bagus. Melki itu artinya apa?
Raja, saudara, dari kata melek, ya. Melek itu raja. Sedek itu dari kata zadik. Zadik itu artinya kebenaran. Jadi Melkisedek itu artinya raja kebenaran. The King of Righteousness. Siapa dia? Yesus. Jadi dia lebih tinggi daripada Abraham. Dia lebih tinggi daripada bapak leluhur orang Israel. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri, saudara. Ayat yang ke-8. Dan di sini, waktu Paulus tulis, pada waktu itu masih ada yang namanya temple. Masih ada namanya bait Allah. Bait Allah itu dihancurkan kurang lebih tahun 70. Dan dia bilang gini, di sini, di dunia ini, manusia fana apa? Menerima persepuluhan. Dan kata menerima di sini, ini bukan sekedar peristiwa satu kali seumur hidup. Di dalam bahasa Yunani adalah, ini adalah satu peristiwa yang terus menerus dan akan terus menerus berlangsung, saudara. Dan di sini, manusia fana menerima apa? Persepuluhan. Dan di sana di mana? Di sorga. Yang menerima persepuluhan kan tidak mungkin langsung Tuhan, betul? Tidak bisa kan? Mesti ada yang menerima dan mengelolanya di bumi. Ini perjanjian baru, saudara. Rasul Paulus, rasul perjanjian baru. Dan dia tulis di sini, manusia-manusia fana itu menerima persepuluhan. Dan apa? Di sana, ia ini siapa? Ya, Melkisedek itu gambaran Yesus. Ia yang tentang dia ini siapa? Yesus. Diberi kesaksian bahwa ia hidup. Saya simpelkan gini. Jadi saudara, yang pertama, waktu kita memberikan persepuluhan, ya memang yang menerima itu adalah gereja Tuhan di tempat ini. Kalau saudara berjemaat di mana, saudara memberikan persepuluhan di situ. Nanti saya akan jelaskan ya mengenai rumah persediaan. Tetapi waktu kita memberikan, saudara, waktu kita memberikan, memang yang menerima adalah manusia-manusia fana. Tetapi di sorga itu juga Tuhan menerima itu di sorga. Dengan cara apa? Waktu kita memberikan di bumi, yang menerima bukan cuma manusia yang ada di bumi. Tapi di sorga Tuhan bilang, aku menerima. Itu sebagai tanda, apa yang kau berikan, aku terima. Amin saudara? Amin saudara? Jadi waktu kita memberikan, memang manusia yang kita memberikan untuk manusia, institusi yang ada di dunia. Tapi kalau kita memberikan dengan cara yang benar, sebenarnya yang pertama kita memberikan itu Tuhan sendiri akan menerima di sorga. Amin saudara? Dan itu sebagai satu kesaksian bahwa ia hidup. Amin. Jadi saudara tahu, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita menyaksikan apa? Kematian Tuhan sampai ia datang. Betul? Saya perhatikan ya, kenapa Melkisedek itu dia bawa roti dan anggur dan Abraham memberikan 1/10. Jadi ini yang dilakukan oleh gereja Tuhan. Waktu kita mengambil perjamuan, nanti kita akan bahas detail minggu depan. Kita sedang menyaksikan kematian Tuhan sampai ia datang. Tapi waktu kita memberikan persepuluhan, kita sedang menyaksikan bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dari mana orang bisa lihat bahwa kita punya Tuhan yang hidup? Waktu kita ada dalam segala situasi. Mungkin situasimu lagi berat, mungkin keadaan ekonomi sedang tidak stabil, mungkin di dunia sedang ngalamin goncangan. Tapi orang bisa lihat, orang itu kok dia tetap ada dalam berkat Tuhan ya. Dia tidak stres, dia tidak putus asa. Dan kita lihat, kok dia bisa tetap survive. Rahasianya apa ya? Orang akan bertanya, dan di situ kesaksian tentang Tuhan yang hidup itu akan terjadi. Amin saudara. Sebenarnya kita ingin menyaksikan pada dunia bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Dan firman Tuhan katakan, waktu kita memberikan persepuluhan, itu sebagai satu kesaksian bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Amin saudara. Camkanlah bagaimana Abraham memberikan persepuluhan. Nah kalau tadi di dalam hukum Taurat, ketika seorang melakukan perintah hukum Taurat, orang lakukan dengan ketakutan. Yang menggerakkan dia adalah ketakutan. Waduh kalau saya tidak lakukan ini, saya dihukum sama Tuhan. Wah kalau saya tidak lakukan ini, nanti Tuhan marah sama saya. Wah kalau saya tidak lakukan ini, saya akan masuk neraka. Betul tidak?
Banyak orang melayani juga yang menggerakkan salah, saudara. Banyak kali kita melakukan sesuatu yang benar, tapi kenapa kita lakukan, itu seringkali salah. Kenapa saya ke gereja? Kenapa saya harus berdoa? Kenapa saya harus memberikan persembahan? Kenapa saya harus memberikan persepuluhan? Seringkali why-nya itu salah, saudara. Sekalipun yang kita lakukan itu sama, saudara. Makanya kita perlu tahu why. Kenapa? Di dalam hukum Taurat, semua orang melakukan perintah Tuhan itu dengan sebuah ketakutan. Yang menggerakkan adalah ketakutan. Kalau aku tidak berini, Tuhan akan kutuk aku. Padahal dikatakan mereka telah ada di bawah kutuk. Hari ini kita tidak ada di bawah kutuk lagi. Kita ada di dalam berkat Tuhan. Amin, saudara. Hidup saudara dan saya, kita ditebus. Dan tidak lagi kutuk dalam hidup kita. Tetapi ini yang Abraham lakukan, camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham Bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Jadi maksudnya apa? Ini yang menjadi motivasi Abraham ketika dia memberikan 1/10 itu. Apa? Dia sedang menyembah Tuhan. Dia sedang melakukan tindakan penyembahan kepada Tuhan. Tindakan penyembahan itu apa? Ketika kita mengagungkan bahwa kita punya Tuhan yang besar di dalam hidup ini. Dan salah satu cara untuk kita menyembah Tuhan di dalam ibadah adalah waktu kita memberikan 1/10. Amin, saudara. Dan yang kedua, ketika kita memberikan 1/10, kita belajar dari Abraham. Ayat 18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya diberkatilah kiranya apa? Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Jadi Abram diberkati terlebih dahulu, saudara. Jadi kita memberikan 1/10 bukan supaya kita diberkati. Tapi karena kita tahu kita sudah diberkati. Amin, saudara. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya apa? 1/10 dari semuanya. Ayat 21. Berkatalah Raja Sodom. Tiba-tiba Raja Sodom itu berkata sama Abram. Berikanlah kepadaku orang-orang itu. Dan ambillah untukmu harta benda itu. Jadi Raja Sodom ini termasuk salah satu raja yang diselamatkan oleh Abram. Ini raja tempat kediaman ponaannya Lot. Jadi Abram menyelamatkan Lot, karena Lot itu ada di dalam kerajaan Sodom, Raja Sodom diselamatkan juga, menerima berkat itu. Tapi kemudian Raja Sodom bilang ini, ya sudah kasih kembali beta pu orang-orang nanti ini semua harta beta kasih sama lu. Abram bilang apa, saudara? Ayat yang ke-22, tapi kata Abram pada Raja senegeri Sodom itu, aku bersumpah demi Yahweh Elohim yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kejadian 15 ayat yang pertama. Apa perkataan pertama yang muncul di Kejadian 15? Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dengan satu penglihatan. Apa? Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision saying, do not be afraid, Abram, I am your shield, your exceedingly apa? Great reward. Saudara tahu bedanya di mana? Kalau di bahasa Indonesia dibilang gini, upahmu akan sangat besar. Kalau upahmu akan sangat besar, berarti upahnya itu Abram itu apa? Sesuatu atau seseorang. Kalau upahmu akan sangat besar, itu bisa sesuatu. Betul? Tapi kalau I am your shield, I am your exceedingly great reward. Sebenarnya Tuhan sedang bilang gini, Bram, jangan takut Bram. Aku ini perisaimu Bram. Aku ini upahmu yang besar itu Bram. Ayat yang terakhir, kalau aku jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni anak eskol, biarlah mereka mengambil bagian. Jadi gini saudara, setelah Abram memberikan 1/10, Raja Sodom bilang gini, Bram, terima kasih ya, lu tolong beta. Ya ini, kasih kembali beta pu orang-orang. Beta pu orang-orang lu kasih kembali, ini harta semua lu ambil sudah. Karena memang ada hukum perang,
Siapa yang berperang menaklukkan, itu semua hartanya, orang-orangnya itu jadi milik yang menaklukkan. Abraham bilang tidak. Satu tali kasut pun saya tidak akan ambil dari kamu. Jangan nanti orang bilang, beta kaya gara-gara lu. Sudah tahu kenapa Abraham bisa lakukan itu? Karena di ayat sebelumnya, Abraham memberikan apa? 1/10. Apa hubungannya dengan itu dan di ayat yang pertama Kejadian 15. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham jangan takut. Akulah upahmu Abraham. Akulah perisaimu. Akulah upahmu yang besar itu. Saudara baca apa hubungannya di ayat ini? Saudara tahu, waktu Abraham memberikan 1/10, sebenarnya sikap hatinya adalah Tuhan yang menjadi upahku itu bukanlah sesuatu. Tapi yang menjadi upahku itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Amin saudara. Jadi waktu kita belajar dari cara Abraham mengembalikan persepuluhan adalah waktu kita memberikan persepuluhan itu. Kita sedang menukarkan, menggantikan upah kita. Itu bukan sesuatu, tapi upah kita itu adalah seseorang yang punya segala sesuatu dan hari ini yang punya hidup kita. Amin saudara. Bukankah Matius 6 ayat 21 bilang gini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau uang kita mengalir banyak bukan untuk Tuhan dan pekerjaannya, berarti di situ juga hati kita dan prioritas kita ada di situ saudara. Karena dikatakan di mana hartamu berada, maka hatimu itu akan mengikuti di mana hartamu berada. Kalau harta saudara banyak taruh prioritas hidupmu bukan untuk kemuliaan Tuhan, berarti hati saudara di situ. Sebenarnya Tuhan tidak minta harta kita, Tuhan mau hati kita. Amin saudara, ternyata Tuhan itu luar biasa. Bagaimana caranya Tuhan untuk memindahkan hati kita bukan pada harta kita, pada apa yang kita punya, tapi pada siapa yang punya hidup kita. Yaitu dengan cara waktu kita memberikan persepuluhan. Tuhan, aku tahu yang menjadi upahku itu bukan apa yang aku punya. Yang menjadi keamananku itu bukan apa yang aku punya Tuhan. Tapi Engkau Tuhan yang menjadi upah di dalam kehidupanku. Amin saudara. Kita lihat di dalam Lukas pasal 16 ayat 9 sampai 11. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi mamon dikatakan tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong engkau, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi Tuhan maksudnya perkara kecil itu soal apa? Soal uang. Karena Tuhan tahu, kalau disuruh pilih antara Tuhan dan iblis, saudara pilih siapa? Pasti pilih Tuhan, betul? Tidak mungkin pilih iblis. Tapi kalau disuruh pilih antara Tuhan dan mamon, belum tentu saudara. Makanya mamon itu disebut sama Tuhan perkara kecil. Kalau saudara bisa setia dalam perkara kecil, dalam hal mamon, maka caranya adalah hati kita tidak boleh melekat dengan apa yang kita punya. Maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar di dalam hidup saudara. Amin saudara. Apa itu hal-hal yang besar? Hal-hal yang besar itu yang bicara tentang kerajaannya. Rahasia-rahasia yang dia mau singkapkan buat saudara. Panggilan saudara, rancangan Tuhan. Itu akan semakin disingkapkan buat hidup saudara. Itu perkara besar. Sebenarnya inti daripada apa yang Tuhan katakan adalah Tuhan tidak mau hati kita melekat dengan apa yang kita punya. Amin saudara. Yang ketiga, coba kita buka di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-16. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Yang dimaksudkan adalah, Rasul Paulus berkata roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Di hadapan Tuhan, Tuhan tidak harus lihat semuanya. Bagi Tuhan, 1/10 itu mewakili 100%. Ya, 10% itu mewakili 100%. Makanya dikatakan kalau roti sulung kudus, semuanya Tuhan lihat kudus. Maksudnya apa saudara? Maksudnya gini saudara. Saudara kita hari ini adalah orang-orang perjanjian baru. Hari ini kita adalah orang yang diberkati, katakan amin. Tetapi tidak semua yang kita terima yang dari dunia itu adalah berkat. Makanya hati-hati dengan apa yang dunia tawarkan buat hidup saudara. Karena apa yang dunia berikan kadang-kadang itu bisa merusak kehidupan kita. Contoh, kalau saudara
dipengaruhi oleh cara berpikir dunia. Apa yang dunia tawarkan melalui media sosial. Kadang-kadang itu bisa merusak kehidupan kita, betul? Dan juga apa yang kita terima dari dunia. Uang itu ada di dunia atau dari surga? Dari dunia, betul? Saudara tahu dunia masih ada di bawah kutuk? Dunia yang kita tinggal ini dunia yang bukan semakin baik tapi akan semakin gelap. Percayakah saudara? Dunia yang kita tinggal ini tidak semakin baik, saudara. Nanti ada masanya di mana ketika Tuhan datang dia akan gantikan itu. Dia akan ubah semuanya, sistemnya dirubah sama Tuhan. Dan disitulah dikasih langit baru dan bumi baru. Tapi dunia yang kita tinggal, makanya dunia yang kita tinggal ini ada banyak bencana alam, ada banyak terjadi kekacauan, ya kan? Karena apa? Karena kita tinggal di dunia yang udah jatuh. Jadi memang dunia yang kita tinggal ini, saudara, secara apa yang ada tidak akan lebih baik, saudara. Dan nanti puncaknya adalah ketika antikris berkuasa. Dia akan atur semuanya. Tapi sementara ini kita masih hidup dalam sistem dunia, kita masih menerima apa yang dari dunia, betul? Saudara tidak bisa hidup tanpa uang yang ada di dunia, betul tidak saudara? Tidak mungkin saudara tiap hari Tuhan berkati aku makanan dari sorga turun, tidak bisa kan? Saudara harus kerja, saudara harus terima uang, dan uang yang saudara dapatkan tidak tahu itu terputar di mana, betul? Kadang melalui tempat-tempat yang mungkin tidak benar, betul ya saudara? Ya apa yang kita terima, kita tidak pernah tahu itu dari mana. Tapi waktu kita terima itu saudara, firman Tuhan katakan, persepuluhan itu menguduskan seluruh yang kita terima di dalam hidup ini. Maksudnya apa? Kalau roti sulung kudus, maka seluruhnya itu kudus saudara. Maksudnya apa? Kata kudus itu artinya salah satu adalah tidak bisa dijamah oleh iblis. Apa yang kau terima, itu semua adalah proteksi Tuhan saudara. Kata kudus salah satu artinya adalah tidak bisa dijamah oleh iblis. Dipisahkan bagi Tuhan. Itu kepunyaan Tuhan. Amin saudara. Kan bukan berarti kita, wah semua yang saya punya, punyanya Tuhan. Tapi gimana cara kita bilang semua kita punyanya Tuhan? Ya kan? Nah bagi Tuhan, di mata Tuhan, 1/10 itu adalah mewakili semuanya. Yesus juga adalah buah sulung kita. Yesus itu saudara sulung kita. Setiap kali kita juga memberikan persepuluhan, ternyata itu mengingatkan Bapa akan karya Kristus saudara. Dia adalah yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Dan yang sulung yang hari ini ada di sorga. Kalau yang sulung ada, berarti dia mewakili kita semua hari ini. Amin saudara. Yang terakhir saudara, kita kembali ke Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan itu di mana saudara? Rumah perbendaharaan di bumi memang, bukan di sorga. Tapi rumah perbendaharaan itu adalah rumah persediaan apa? Makanan. Di mana kita boleh bertumbuh dan menikmati firman Tuhan. Amin saudara. Kita boleh bertumbuh, kita dikenyangkan saudara. Ya. Di dalam Galatia pasal yang ke-6, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Hari ini bukan lagi orang per orang, tapi secara institusi kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah rumah perbendaharaan, di mana saudara menerima pengajaran, makanan rohani itu. Di mana saudara bertumbuh di dalam firman Tuhan. Disitulah kita memberikan 1/10. Kita memberikan persepuluhan itu. Bawalah seluruh perbendaharaan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Supaya ada persediaan. Untuk apa saudara? Saudara tahu kita gereja di bumi, ini saya lihat Tuhan begitu luar biasa ya. Di satu sisi ketika kita memberikan persepuluhan itu membuat hati kita tidak terikat dengan apa yang kita punya. Kita menyatakan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Dan Tuhan juga memberkati kita. Saudara tahu bahwa kata persepuluhan itu di dalam bahasa Ibraninya itu adalah ma'asyer. Di dalam kata ma'asyer itu ada satu kata namanya asyer. Asyer itu adalah kekayaan. Tahukah saudara, Tuhan juga ingin hidup saudara diberkati secara finansial. Bukan untuk kepentingan saudara sendiri. Tuhan ingin saudara hidup tidak lagi sampai harus terlilit hutang. Tidak bisa bayar hutang, hidup sampai susah sampai harus
dikejar-kejar oleh orang. Tuhan ingin saudara diberkati. Bukan hanya secara berkat yang dalam artian bukan berarti hanya punya duit terus kemudian tidak kenal Tuhan. Bukan seperti itu saudara. Yang Tuhan maksudkan adalah saudara orang-orang yang Tuhan ingin hidup saudara berkelimpahan. Di dalam segala area kehidupan saudara. Termasuk di dalam finansial juga. Waktu di dalam musim yang kering sekalipun. Engkau tetap bisa menikmati penyediaan daripada Tuhan. Dan Tuhan kasih satu cara ini. Nah waktu kita mengalami manfaat itu. Tapi di satu sisi juga kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Waktu engkau memberikan persepuluhan. Saudara tahu gereja juga butuh operasional saudara. Untuk kita bisa beroperasi setiap minggu. Kita bisa menyampaikan kabar baik. Kita butuh, gereja butuh yang namanya operasional. Nah, operasional itu bicara tentang cost, biaya. Bagaimana semua ini bisa jalan. Untuk sound system, untuk AC, untuk kita beli kursi-kursi. Dan itu kan tidak mungkin bisa hanya dengan sulap saudara. Tidak mungkin Tuhan kirim dari sorga langsung saudara. Itu membutuhkan cost. Gereja juga membutuhkan pembangunan supaya apa? Supaya ada tempat bisa beribadah, menjangkau jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa boleh lebih lagi datang sama Tuhan. Dan kita punya tempat yang cukup proper untuk orang bisa beribadah. Dan itu kan butuh cost saudara. Kan tidak mungkin Tuhan kirim langsung dari sorga. Tapi yang melalui apa? Melalui pemberian. Persepuluhan yang diberikan oleh umat Tuhan. Dan disitulah kita bergerak dalam panggilan dan rancangan Tuhan. Kita turut ambil bagian di dalam penjangkauan jiwa-jiwa. Untuk orang boleh datang sama Tuhan. Amin saudara. Tanpa sadar kita juga ikut bergerak dalam panggilan Tuhan. Saya percaya Tuhan ingin hidup saudara mengalami hidup kelimpahan. Dia adalah Bapa yang baik. Amin saudara.